Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita datang memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sepanjang malam dan tidur kami, Kau lindungi, jagai, dan berkati kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dan terus Kau nyatakan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang terus Kau nyatakan dari kami. Sungguh hanya Engkau-lah yang kami rindukan. Hanya Engkau yang kami nanti-nantikan dalam hidup. Sebab Engkau-lah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Amin, amin. Lebih dalam lagi
Engkau lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan, sebab Kau yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang ajaib, dengan kasih-Mu yang sempurna, yang Kau nyatakan di atas kayu salib bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami semua kami puji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami nanti-nantikan, sebab Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, dengan penuh kerinduan kepada-Mu, dengan penuh kasih kepada-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya,
Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, ya Allah. Engkau yang kami rindukan lebih dari siapapun dan apapun. Sebab Engkau telah tergantikan oleh apapun dan siapapun. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Tiada yang sama seperti-Mu. Sebab Kau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami, Tuhan. Kau beri yang terbaik bagi kami. Kau segalanya, Kau segalanya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya.
Engkau segalanya bagi kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang sukar bagimu, semua mungkin bagimu, semua dapat kau lakukan. Sebab itu kami mau terus berharap hanya kepadamu, percaya hanya kepadamu, sebab engkaulah satu-satunya jawaban kami. Engkau satu-satunya pertolongan bagi kami. Hanya Engkau dan tiada yang lain yang sanggup menolong kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama. Oh, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu seumur hidup kami.
Sebab Engkau yang memimpin menuntun langkah kami. Engkau yang menetapkan kaki-kaki kami Tuhan, untuk melangkah tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya kekuatan, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Amin, amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu di alammu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu di alammu, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin, amin. Menikmati hadiratmu
sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, ya sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Suatu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang mengendalikan dan menguasai hidup kami. Sebab kami percaya di mana ada firman-Mu, yaitu kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Kami mau taat akan firman-Mu, kami mau hidup seturut firman-Mu, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tapi firman-Mu kekal selamanya, dan kasih setia-Mu takkan pernah berubah dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu, dan kami mau siapkan hati kami pagi ini untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Ali. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Suara saya dengar ya? Dengar. Oke. Kali. Terima kasih Pak Heri buat kesempatannya. Saya diberi kepercayaan untuk sharing firman pagi ini. Saya percaya ini keputusan yang benar untuk kita datang kepada Tuhan pagi-pagi. Ini adalah keputusan yang sangat benar untuk kita sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita bekerja, melakukan apapun, kita datang kepada Tuhan. Ini adalah keputusan yang benar. Ya, saya percaya setiap kita akan mendapatkan sesuatu pada saat kita datang kepada Tuhan pagi-pagi. Ya, bacaan kita hari ini sudah sampai di 2 Tawarik 20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Ya. 2 Tawarik 20, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meumin. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku, sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya.
Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi dalam bacaan 2 Tawarik 21 sampai 37 ini ada 2 hal yang saya dapat, ya. Hal pertama, ayat 1 sampai 15 yang sudah saya bacakan tadi, ini pada saat masalah datang, ya, Raja Yosafat itu tadi kan ayat berapa itu dikatakan Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat. Pada saat masalah datang, apa tindakan yang Yosafat ambil? Ya, tindakan pertama yang Yosafat ambil, dia datang kepada Tuhan. Jadi ini momen yang benar. Kita walaupun kita tidak ada masalah saat ini, setiap saat, setiap hari kita datang kepada Tuhan, ini adalah keputusan yang benar. Jadi Yosafat mengambil keputusan, dia datang mencari Tuhan. Ya, jadi setiap masalah yang datang kepada kita, keputusan yang kita ambil itu sangat menentukan akhir kita. Apa yang akan terjadi di depan itu menentukan. Keputusan awal kita ini sangat menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Yosafat datang mencari Tuhan. Tadi kita baca dia membawa keluarganya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu keputusan yang sangat benar, ya, teman-teman. Jadi teman-teman datang pagi hari ini, saya percaya ini adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Pak Heri sering katakan orang-orang yang datang pada pagi hari, kata-katanya saya nggak lupa, ya. Pak Heri pernah katakan jadi sangat mengapresiasi setiap orang yang datang kepada Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan bukanlah hal yang sia-sia, ya. Saya sudah mengalami banyak hal dalam kehidupan saya. Pada saat saya datang kepada Tuhan, masalah itu tetap ada, Bapak Ibu, ya. Kita tidak bisa menghindari masalah, ya. Kita tidak bisa menghindari hal-hal yang buruk datang kepada kita. Kita tidak bisa menghindari. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan pada saat kita datang kepada Tuhan. Ya. Hal yang berbeda yang kita alami dalam kehidupan kita. Masalah kita udah selesai belum? Tapi ada kekuatan yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi hal pertama yang saya dapat itu Yosafat mencari Tuhan. Ya. Yosafat mencari Tuhan. Bukan lari kepada hal-hal yang nggak benar. Ya.
lari kepada dukun, lari kepada penyembahan berhala, lari kepada minum-minum mabuk-mabuk, ya, itu hal yang salah, hal yang pernah saya lakukan dulu, ya. Jadi itu tidak menjadi solusi, ya. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, itu adalah hal yang benar. Ya, lalu kita lanjuti lagi, ya, tadi sampai ke 15, ya. Ayat ke-16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yer. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggal berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Kora bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa. Ketika mereka hendak berangkat berdiri Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Nah, lihat teman-teman, di ayat pertama, ayat kedua dia merasa takut. Tapi di ayat ini pada saat dia datang mencari Tuhan, ada satu perbedaan. Ada satu keberanian. Nah, dia berani berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Karena kenapa? Dia datang mencari Tuhan. Ada satu kekuatan, ada satu penyertaan Tuhan. Karena dia yakin Tuhan pasti sertai dia gitu loh. Ya, kita lanjut lagi. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas. Itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat. Di depan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan dari Allah menghinggapin semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allah mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Ayat 31, Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit pengorbanan tidak dijauhkan bangsa itu, belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat dari awal sampai akhir, sesungguhnya semua itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya.
Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Meresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Panjang juga ayatnya dari 1 sampai 37. Ya. Jadi tadi dua hal yang saya dapat ya. Hal pertama itu dari ayat 1 sampai 18 itu kita bicara tadi soal apa? Soal Yosafat mencari Tuhan. Pada saat ada masalah, bangsa Moab dan bangsa Amon dan penduduk Meunin itu menyerang, keputusan yang diambil Yosafat poin pertama itu Yosafat mencari Tuhan. Ya. Lalu hal kedua yang Yosafat lakukan ya di 2 Tawarik 19 sampai 25 itu jadi pada saat ada masalah itu harus dihadapi Bapak Ibu teman-teman ya. Hadapinya gimana? Hadapin masalah sesuai dengan perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya. Jadi dua hal ini yang saya dapat ya. Hal pertama tadi mencari Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua hari-hari ini. Apa yang menjadi tsunami Bapak Ibu hari-hari ini. Jadi keputusan yang Bapak Ibu ambil, keputusan yang kita ambil itu sangat menentukan hasil akhirnya. Ya, apa yang kita ambil, apakah kita mencari Tuhan atau kita mencari hantu? Itu cuma dua kata yang dibolak-balik ya. Mencari Tuhan atau mencari hantu. Kita mencari hal-hal yang positif atau mencari Tuhan. Mencari hal-hal negatif. Jadi setiap keputusan kita itu menentukan ya. Lalu masalah itu harus dihadapin ya. Cenderung pria itu suka lari dari masalah. Itu pria. Tapi saya percaya di sini semua pria sejati, pria yang sudah dipulihkan ya. Kita adalah pria-pria yang bertanggung jawab ya, pria-pria yang mengambil keputusan apa kemarin statementnya berhenti di tanggung jawab berhenti di sini ya, tanggung jawab berhenti di sini. Itu saya sangat rema sekali firman Tuhan tentang itu, tanggung jawab berhenti di sini. Jadi kadang pria itu cenderung suka mengalihkan masalah kita ya. Coba suruh istri kita yang hadapin, suruh karyawan kita yang hadapin ya. Jadi ya kita yang berbuat, kita harus bertanggung jawab ya. Jadi hal itu, jadi pada saat Yosafat mencari Tuhan, pada saat dia menghadapi masalah itu sesuai dengan perintah Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang dia dapat. Nah, saudara baca tadi di ayat berapa? Dia mendapat jarahan ya, itu berkat Tuhan itu sampai berapa hari dia nggak habis-habis itu ya. Itu kalau zaman sekarang itu istilahnya udah berkatnya melimpah-limpah, setiap hari nggak habis-habis itu. Datang terus ya, toko kita, kalau yang bagi yang buka toko itu setiap hari tokonya nggak berhenti-berhenti melayani orang ya. Jadi berkat Tuhan itu pasti melimpah. Jadi dua poin ini yang saya dapat ya. Yosafat mencari Tuhan, lalu hadapi masalah. Pada saat kita melakukan dua poin ini, ada berkat-berkat Tuhan yang besar yang akan kita dapat. Itu dua poin yang saya dapat Pak Heri. Silakan tambahkan jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Alianto buat sharing firman. Saya percaya setiap kita dikuatkan dan diteguhkan. Jadi sebuah gaya hidup yang harus terus kita praktek dalam hidup ini. Karena kita tidak akan pernah dapat menghindari masalah. Masalah nggak usah dicari, masalah bisa datang sendiri. Dan ada hal-hal yang terkadang dalam hidup ini bisa kita hadapi seperti yang berkali-kali yang saya katakan, dalam hidup ini ada hal-hal yang controllable, yaitu dalam kendali kita, karena memang Tuhan menolong kita. Tapi dalam keterbatasan kita sebagai manusia, terkadang ada hal-hal yang benar-benar itu di luar kendali kita, uncontrollable. Nah, seperti yang Ko Ali tadi katakan, yuk terus bangun gaya hidup untuk mencari Tuhan. Ya tentu mencari Tuhan bukan saja pada saat kita
memiliki masalah yang sangat besar yang di luar kendali kita, tapi ketika kita membiasakan diri, membangun sebuah kebiasaan, budaya dalam hidup kita untuk mencari Tuhan seperti yang kita lakukan hari-hari ini, setiap pagi dalam segala situasi apapun, mau dalam kondisi baik, kondisi yang tidak baik menurut daging, tapi kita membangun gaya hidup datang kepada Tuhan, maka itu akan menolong kita, sangat menolong kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ya kita sudah terbangun gaya hidup untuk mencari Tuhan. Dan sekali lagi, itulah hal yang terbaik, kata Ko Ali, yang harus kita lakukan terus. Makanya berkali-kali saya memberi apresiasi kepada Bapak Ibu yang sampai hari ini setia taat. Setiap pagi harus bangun pagi-pagi, mencari wajah Tuhan, menyembah, mendengar firman. Karena inilah akan menjadi bekal kita. Karena ada perbedaan antara perbedaan. Masalahnya boleh tetap sama, boleh tetap ada maksudnya. Tetapi bedanya orang yang mencari Tuhan dan orang yang tidak mencari Tuhan itu adalah goyah atau kuat. Sehingga seperti tadi Ko Ali katakan di ayat-ayat yang kita baca, awalnya memang Yosafat takut. Makanya berkali-kali saya katakan diserang rasa khawatir, diserang rasa takut itu normal Bapak Ibu. Tapi hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan itu abnormal. Karena saya percaya bagi orang-orang yang mencari Tuhan, ketika rasa takut itu menyerang dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami, apa yang dirasakan. Itu normal sekali lagi. Tapi orang yang mencari Tuhan udah pasti akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi. Itu poin yang kedua yang kata Ko Alianto tadi sampaikan. Jadi jangan lari dari masalah, tapi hadapi bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita lari dari masalah, ya masalah itu akan terus ada, bahkan menambah satu masalah lagi. Atau kalau kita mencari kepada hal-hal yang lain, yang bukan Tuhan, hantu yang tadi Ko Alianto tadi sampaikan. Mungkin itu hanya seperti jawaban sementara, sesaat, semu, tapi di balik itu, kita akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar lagi sebagai akibatnya. Jadi, satu-satunya yang benar yang harus kita lakukan dan di gaya hidup, apapun situasinya cari Tuhan. Bahkan ketika seperti tadi yang Yosafat katakan, Tuhan kami nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Seperti kalau Bapak Ibu sering dengar apa yang saya sampaikan. Kalaupun mungkin kita udah bingung, nggak tahu mau ngapain, bahkan terkadang sampai doa pun kata-kata sudah nggak tahu mau ini. Makanya saya selalu ajarkan, hafalah beberapa lagu. Paling tidak ketika hatimu galau, rasanya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Engkau cuma tinggal nyanyi, engkau nyembah Tuhan. Paling cuma ngomong Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi dengan hati yang berseru-seru, maka pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Jadi beda orang yang mencari Tuhan dan tidak mencari Tuhan itu terujinya kapan, terbuktinya kapan, ya waktu ngadepin masalah. Sekali lagi seperti Ko Alianto tadi katakan, bukan waktu kita mencari Tuhan otomatis masalahnya langsung hilang. Enggak. Masalahnya tetap ada. Pasukan Moab dan Amon tetap nyerang. Tapi Yosafat jadi kuat, bahkan bisa menguatkan rakyatnya untuk terus berharap pada Tuhan. Jadi itu yang kita belajar pagi hari ini, dalam situasi apapun cari Tuhan. Dan kalau kita sedang diizinkan menghadapi situasi yang sulit, hadapi bersama dengan Tuhan. Ada berkat, ada pertolongan tidak pernah terlambat. Seperti berkali-kali juga saya katakan, kata masalah dalam hidup kami sudah kami hapus. Semua situasi yang Tuhan izinkan kita hadapi itu hanyalah sebuah cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan berkatnya, untuk menyatakan pertolongan dalam hidup kita. Tinggal dari kitanya. Mau nggak lakukan poin yang pertama tadi? Cari Tuhan. Dari firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan bagi kita yang sudah membangun gaya hidup mencari Tuhan. Tapi kalau selama ini masih ada di antara kita yang ada apa-apa cari hal-hal yang lain, ya bertobatlah hari ini. Karena seperti Ko Ali tadi katakan, kesalahan, kegagalan di masa lalu ketika mencari hal-hal yang lain, itu tidak menyelesaikan masalah, tapi justru memperburuk masalah. Jadi mari bangun gaya hidup untuk mencari Tuhan.
bahkan seumur hidup kita. Oke, terima kasih untuk Kolianto buat sharingnya pagi hari ini. Dan mari setiap kita praktek firman Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Nanti Baik. ditutup Pak Ali. Baik, mari kita sepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh menghampiri Engkau ya Bapa, di pagi hari datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami di pagi hari datang kepadamu ya Bapa. Demikian juga setiap masalah-masalah yang kami hadapi, biar kami tidak mengandalkan kepada kekuatan kami, tapi kami mengandalkan Engkau ya Bapa. Sehingga kami siap untuk menghadapi masalah. Sehingga semua masalah bersama Tuhan kami percaya selalu ada kekuatan baru ya Bapa. Terima kasih juga Bapak untuk Ali yang sudah, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menambahkan setiap kapasitasnya ya Bapak. Engkau berkati juga pekerjaannya Ali, juga berkati juga keluarganya ya Bapak, berkati juga pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakan ya Bapak, supaya dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kalau mendekati hari-hari pengumuman dan sudah diumumkan ya Bapak mengenai hasil dari pemilu ini ya Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalam mengatasi semua masalah yang ada di dalam negara kami ya Bapak. Biarlah kiranya ya Bapak semua boleh diselesaikan dengan baik. Dan kami berdoa bahwa Tuhan selalu mengurapi dan memberkati bangsa dan negara kami ya Bapak. Berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ya Bapak, mulai dari yang paling tinggi sampai kepada gubernur, sampai kepada bupati, sampai kepada orang-orang yang paling yang ada di dekat sekitar kami ya Bapak. Terima kasih juga Bapak, kami mendoakan juga untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh berada dimanapun mereka berada melayani Engkau ya Bapak. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka, memberikan kekuatan yang baru ya Bapa untuk menyampaikan kabar baik, agar setiap orang boleh menerima kebenaran, setiap orang boleh diselamatkan ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang boleh hadir di Koramdio ini ya Bapa. Kami selalu mengandalkan Engkau, kami mau mengutamakan Engkau di dalam hidup kami ya Bapa. Berkati kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan semua yang kami kerjakan ya Bapak, Engkau urapi, Engkau berkati ya Bapak. Bapak Ibu, mari kita sepakat untuk berdoa Bapak kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Dan jangan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir Koramdio pagi hari ini Bapak. Apapun kondisi hati kami saat hari ini Bapak, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami Tuhan. Setiap langkah-langkah kami Tuhan dalam penyertaan-Mu Bapak. Hamba percaya setiap yang kami kerjakan, setiap yang kami lakukan Tuhan buat berhasil Tuhan. Karena perlindungan-Mu nyata atas setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami kerjakan, kami memuliakan Engkau dan hidup kami mencerminkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam tutur kata kami Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah Bapa sepanjang hari ini berkat-Mu melimpah atas kami. Hikmat-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak Haryanto dan teman-teman semua. Selamat bergabung di Koramdio. Ada Hendra B, Pak.